Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Lepas dari pengawasan orang tua, bocah di Mataram tewas tercebur ke gorong-gorong. Para pedagang korban kebakaran pasar di Lombok Barat meminta direlokasi sementara. Pemberlakuan sistem zonasi membuat sejumlah sekolah swasta di Mataram sepi pendaftar. Bersama saya Rahai Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang bocah perempuan bernama Erida Utari, 1,5 tahun, ditemukan tewas di dalam gorong-gorong di Jalan Lingkar Selatan, Mataram, Senin sore. Untuk mengevakuasi korban, warga meminta bantuan tim Basarnas karena lubang gorong-gorong yang sempit dan gelap. Jasad korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal 2 jam sebelumnya. Korban diduga lepas dari pengawasan orang tua saat sedang bermain hingga terjatuh dalam gorong-gorong dan hanyut terbawa air sejauh 100 meter. Anak ini lepas dari pengawasan. Lepas dari pengawasan orang tua, berjalan sendiri. Anak ini umurnya sekitar 1 tahun 5 bulan atau 1 tahun setengah, sekitar itu. Kemudian anak ini terperosok dalam got dan lumayan arusnya agak kencang dan di sana ya jatuh ke gorong-gorong. Kemudian anak itu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Sempat dibawa ke rumah sakit, dilakukan pompa jantung sama dokter, tapi dari pemeriksaan dokter diperkirakan sekitar 2 jam bayi itu sudah meninggal. Anak itu sudah meninggal. Orang tua korban mengaku korban menghilang saat ia sedang sibuk melayani pembeli es kelapa. Pas kelapa, nggak ada 1 menit, saya nengok langsung dah. Terus berapa menit? Apanya? Maksudnya Bapak kan lihat dia di samping duduk, berapa menit nggak ada? 1 menit kurang, 1 menit nggak ada. 1 menit kurang ya. Terus Bapak cari-cari atau langsung sempat saya turun kemana? dari ke selokan itu. Ke got itu? Iya, dia ada lubang. Oh, di Udah sana. saya tutup kemarin, tapi dia rusak, dia sengaja. Oh dia belanja. mungkin masuk ke sana ya? Dia sering main-main ke sana? Sering, Lubang tapi itu? kalau dia gini, nengok, kembali lagi. Tumben tadi itu langsung hilang, makanya. Polisi mengimbau pihak terkait menutup seluruh lubang gorong-gorong yang masih terbuka dan beresiko mencelakai pengguna jalan. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pak Kandus. 3 pria berinisial Jasri, Rodi, dan Azan Basri ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur saat hendak bertransaksi narkotika. Ketiganya digerebek saat berada di sebuah rumah milik warga di Kelurahan Kelai Selatan, Kecamatan Selong yang diduga kerap menjadi lokasi menjual narkotika. Polisi menyita 30 gram sabu-sabu dalam bungkus plastik, timbangan digital, uang Rp440.000, serta sebuah motor sebagai barang bukti. Para tersangka diduga pengedar narkotika lintas kabupaten yang kerap menyasar para pemuda desa. Kasus narkoba juga. Penangkapan para tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang resah lingkungannya dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Pertama, dilakukan penggeledahan terhadap saudara NJ sebagai pemilik rumah. Ditemukan di lipatan celana yang digunakan atau yang dipakai saat itu 1 bungkus sedang plastik berisi bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terhadap 3 orang laki-laki lainnya saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Bangunan ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Kumbung, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, ambruk Senin sore. Struktur bangunan diduga telah lapuk dan terus-menerus diguyur hujan pada akhir pekan lalu. Agar aktivitas belajar tetap berjalan, sekolah memindahkan tempat belajar siswa ke perpustakaan untuk sementara. Bangunan sekolah sudah rusak dan retak-retak sejak peristiwa gempa tahun 2018 lalu, namun tak kunjung diperbaiki. Yang pertama memang bangunan ini sudah lama tidak dapat terhad. Yang kedua karena ada gempa dulu, akhirnya sekitar berapa 1 meteran dia di dalam ruangan itu sudah retak rusak berat. Terus temboknya itu juga sudah retaknya sudah parah. Jadi akhirnya kami tidak menggunakannya selama 1 tahun. Jadi kelasnya kami pindahkan ke ruang perpustakaan. Pemda berjanji akan mulai memperbaiki puluhan sekolah yang rusak secara bertahap pada tahun 2024. SD 1 Kumbang itu sudah masuk di aplikasi Krisna untuk renovasi tahun 2024. Itu udah peak itu. Tapi karena hujan deras itu, lalu kemudian fondasi lokal yang roboh sekarang ini kan ada agak atas dia, kemudian di sebelah itu agak rendah. Itu yang tergerus. Jadi yang tergerus itu hanya setengah tembok itu saja. Kalau dari kondisi kayunya sebenarnya masih kuat itu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mendata 65 bangunan sekolah rusak, 61 adalah sekolah SD, sementara 4 lainnya merupakan sekolah 1 atap. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan hektar tanaman tembakau di Desa Pejanggi, Kecamatan Peraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah rusak setelah diguyur hujan. Hujan deras selama 3 hari berturut-turut menyebabkan batang dan daun tembakau layu dan membusuk, diduga karena terlalu banyak kadar air. Untuk menyiasati agar tidak mati, petani mencoba memberi pupuk untuk menyelamatkan tanaman. Petani khawatir merugi karena tanaman tembakau mereka mati dan tidak bisa dipanen. Layu. Iya. Karena apa, Pak? Karena hujan 3 hari. Tapi yang besar itu hari Jumat itu. Yang dari jam 9 sampai jam subuh. Iya. Terus ini terancam nggak, Pak? Ini? Terancam. Iya. Terancam gagal ya? Gagal. Rugi lah. Rugi. Iya. Ini umur sudah berapa, Pak? Kemarin sudah 3 minggu yang lalu kita tutup pupuk yang keempat. Pemda masih memetakan wilayah kerusakan tanaman petani akibat cuaca. Pada hari ini kami sudah meminta pada seluruh petugas yang ada di lapangan, seluruh PT, khususnya di beberapa kecamatan yang memang terkonsentrasi untuk tanaman tembakau, itu untuk melakukan pemantauan pemetaan. Ada berapa persen sih lahan tembakau kita ini yang mengalami kerusakan, dan ada berapa persen yang terselamatkan, dan kerusakannya seperti apa itu nanti kita akan. Petani berharap pemerintah daerah bisa memberikan bantuan bibit tembakau sebagai solusi agar mereka bisa segera mengganti tanaman yang mati. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.